Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat ya. Nah anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang luas permukaan gabungan dari bangun ruang. Anak-anak sudah siap ya? Bagaimana langkah menentukan luas permukaan gabungan? Langkah yang pertama adalah menentukan bangun ruang apa saja yang menyusun bangun gabungan tersebut. Misalnya kita lihat pada contoh. Gambar tersebut merupakan gabungan dari kerucut dan tabung. Selanjutnya, menghitung luas permukaan setiap bangun ruang. Tapi ingat, jika ada sisi yang saling berhimpit, maka luas sisi tersebut tidak dihitung. Misalnya di sini, sisi yang berhimpit di sini adalah lingkaran. Ya, jadi antara kerucut dan tabung itu sisi yang berhimpit adalah alas dari kerucut dan tutup dari tabung, yaitu yang berbentuk lingkaran. Sehingga untuk alas kerucut dan tutup dari tabung tersebut kita tidak hitung. Ya, luasnya kita tidak hitung nanti. Langkah selanjutnya adalah menjumlahkan luas permukaan dari semua bangun ruang. Jadi setelah dihitung masing-masing, kita total atau kita jumlahkan berapa luas permukaannya. Selanjutnya, kita akan membahas latihan soal, yaitu latihan 10 halaman 115. Latihan soal ini sudah kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Jadi silahkan anak-anak cek jawaban kalian, silahkan kalian koreksi. Oke? Yang pertama adalah nomor 2. Kita lihat pada gambar tersebut bahwa bangun ruang gabungan itu terdiri dari 2 buah bangun, yaitu yang atas merupakan kerucut dan yang bawah merupakan tabung. Kita akan lihat dan hitung berapa luas permukaan gabungan dari bangun tersebut. Yang pertama yang akan kita hitung adalah luas tabung tanpa tutup. Kenapa tanpa tutup? Kita lihat pada bagian atas atau tutup dari tabung tersebut itu berhimpit dengan alas dari kerucut, ya. Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa jika ada sisi yang saling berhimpit maka luasnya tidak dihitung. Karena di sini alas kerucut dan tutup tabung itu berhimpit, jadi kita tidak menghitung tutup dari tabung, ya. Sehingga untuk luas tabung tanpa tutup adalah alas tabung yang berupa lingkaran ditambah dengan selimut tabung. Jadi untuk tutup tidak dihitung ya anak-anak ya. Sehingga sama dengan alas tabungnya adalah lingkaran jadi pi r kuadrat ditambah selimut tabung. Untuk mencari selimut tabung adalah 2 pi r kali tinggi. Ya, sehingga kita dapatkan pi kita gunakan 22/7 ya. Kenapa 22/7 ya? Karena diameternya di sini adalah 14 cm. Sehingga jari-jarinya adalah 7 cm ya. Sehingga kita dapatkan 22/7 kali 7 kali 7. Ditambah selimut tabung yaitu 2 pi r kali tinggi. 2 kali pi ya, 22/7 dikali jari-jarinya adalah 7 dikali tinggi tabung. Anak-anak bisa lihat pada gambar ya bahwa tinggi tabung adalah 32 cm. Sehingga kita bisa dapatkan 154 ditambah 1408 sama dengan 1562 cm persegi. Jadi, luas tabung tanpa tutup adalah 1562 cm persegi. Selanjutnya, kita akan hitung luas kerucut tanpa alas atau kita hanya menghitung selimut dari kerucut. Tadi sudah dijelaskan ya, kenapa hanya selimut kerucut? Karena alas dari kerucut itu berhimpit dengan tutup tabung sehingga tidak dihitung ya. Jadi kita akan hitung hanya
selimut kerucut saja. Rumus untuk mencari selimut kerucut sudah kita jelaskan pada video sebelumnya ya, yaitu PRS. S itu merupakan garis pelukis dari kerucut. Sehingga kita bisa hitung Pi-nya yaitu 22/7 sama ya. Karena di sini jari-jari dari kerucut dan tabung itu sama ya, yaitu 7 cm. Ya. S-nya berapa? S itu merupakan garis pelukis ya. Garis pelukis ini adalah 10 cm. Sehingga untuk mencari selimut kerucut itu adalah 22/7 kali 7 kali 10. Hasilnya adalah 220 cm persegi. Selanjutnya kita akan hitung atau kita akan jumlahkan luas dari gabungan dua bangun tersebut. Total luas permukaannya berarti luas tabung tanpa tutup yang ini yaitu 1562 ditambah dengan selimut kerucut ya, berarti ditambah dengan 220 cm persegi. Hasilnya adalah 1782 cm persegi. Nomor 5. Soal tersebut terdiri dari dua buah bangun ruang, yaitu yang bawah merupakan tabung, yang atas merupakan setengah bola. Yang pertama kita akan hitung luas tabung tanpa tutup. Jadi untuk mencari luas tabung tanpa tutup itu adalah alas tabung ditambah selimut tabung. Alas tabung itu berbentuk lingkaran ya, rumusnya adalah PR kuadrat ditambah selimut tabung. Rumus untuk selimut tabung sudah dijelaskan pada video pembelajaran sebelumnya ya, yaitu 2PR kali tinggi. Sehingga kita bisa tuliskan untuk alas tabung itu adalah Pi, kita gunakan 22/7 ya, kali 7 kali 7. Nah, anak-anak, dari mana jari-jari didapatkan 7 di sini? Nah, kita lihat di sini bahwa panjang dari alas ya, dari ujung bawah sini sampai dengan setengah lingkaran di sini, ini adalah 27 cm ya. Padahal kita tahu bahwa tinggi tabung ya, tinggi tabung itu sampai di sini itu adalah 20 cm ya, 20 cm. Berarti panjang jari-jari dari lingkaran adalah 7 cm. Ya, untuk jari-jari lingkarannya adalah 7 cm. Berarti jari-jari lingkaran di sini adalah 7 cm ya, berarti jari-jarinya di sini juga 7 cm. Jika jari-jari lingkaran 7 cm, berarti jari-jari untuk alas tabung tersebut juga sama, yaitu 7 cm. Ya, karena ini berhimpit ya anak-anak ya. Jadi untuk alas tabung ini jari-jarinya juga sama, yaitu 7 cm. Sehingga kita tuliskan di sini untuk alas tabung adalah 22/7 kali 7 kali 7. Ditambah selimut tabung yaitu 2 kali Pi kali R kali tinggi. Ya, jadi 2 kali 22/7 kali 7 kali 20. 20 itu merupakan tinggi dari tabung ya. Tinggi tabungnya adalah 20 cm. Sehingga kita bisa hitung untuk alas tabungnya adalah 154 ditambah 880 sama dengan 1034 cm persegi. Selanjutnya kita akan hitung luas setengah bola. Karena setengah bola, jadi kita tuliskan setengah kali luas permukaan dari bola adalah 4 PR kuadrat. Jadi setengah kali 4 PR kuadrat. Kenapa setengah? Karena di sini bolanya bentuknya hanya setengah ya.
Sama dengan setengah kali 4 kali pi, ya 22/7 kali jari-jari kuadrat kali 7 kali 7. Di sini tadi kita sudah hitung ya bahwa jari-jari dari bola tersebut adalah 7 cm. Ya. Sama dengan 308 cm persegi. Selanjutnya kita akan hitung total luas permukaannya, yaitu luas tabung tanpa tutup ya 1034 ditambah dengan luas setengah bola yaitu 308. Maka hasilnya adalah 1342 cm persegi. Soal nomor 6. Kita perhatikan gambar pada soal. Gambar tersebut terdiri dari dua buah bangun ruang ya. Yang bawah itu merupakan kubus dan yang atas itu merupakan 5 segi 4. Kita lihat di sini ya anak-anak ya bahwa ada sisi yang berhimpit. Yang berhimpit di sini adalah tutup dari kubus ya dan alas dari limas. Sehingga nanti untuk tutup dari kubus dan alas dari limas itu tidak kita hitung karena berhimpit. Yang pertama, kita akan hitung luas permukaan kubus tanpa tutup. Anak-anak ingat bahwa sisi kubus itu ada 6, ya. Berarti kalau tanpa tutup, sisinya hanya berapa? Iya, sisinya hanya 5. Jadi kita akan hitung 5 sisi kubus. Ya, kenapa 5? Karena tutupnya tidak dihitung ya. Jadi 5 kali S kuadrat atau sisi kuadrat. Kita lihat di situ bahwa panjang sisi dari kubus adalah 18 cm. Berarti 5 kali 18 kali 18. Sama dengan 5 kali 324. Hasilnya adalah 1620 cm persegi. Ini merupakan luas permukaan bangun yang bawah atau kubus tanpa tutup. Selanjutnya, kita akan hitung luas permukaan dari sisi tegak dari limas. Tadi sudah dibahas di awal bahwa untuk alas limas itu tidak dihitung ya, karena berhimpit dengan tutup dari kubus. Jadi kita hanya akan hitung sisi-sisi tegaknya. Ada berapa sisi tegak dari limas? Ya, karena ini adalah 5 segi 4, berarti sisi tegaknya ada 4. Sehingga kita bisa hitung 4 kali, ya, sisi tegaknya berbentuk segitiga ya. Ingat, rumus luas segitiga adalah setengah kali alas, yang merupakan alas segitiga, kali tinggi dari segitiga. Ya. Nah, sekarang kita lihat, berapa alas dari segitiga ini? Alas dari segitiga yang dimaksud berarti adalah ini ya anak-anak ya, ini alasnya. Nah, berapa alasnya? Alas pada segitiga ini berarti sama dengan panjang dari sisi kubus, yaitu berapa? Ya, 18 cm. Nah, kemudian berapa tinggi dari segitiga? Tinggi dari segitiga adalah ini ya, tingginya di sini, yaitu 18 cm. Sehingga kita bisa tuliskan, untuk sisi tegak limas adalah 4 kali setengah, ya, kali alas segitiga. Tadi berapa alas segitiganya? Ya, alas segitiganya adalah 18 cm dikalikan tinggi segitiga. Tadi tinggi segitiganya adalah sama, yaitu 18 cm. Sehingga kita hitung, hasilnya adalah 4 kali 162, sama dengan 648 cm persegi. Selanjutnya kita akan hitung total luas permukaannya. Total luas permukaannya adalah kubus tanpa tutup, ya, yaitu 1620 ditambah dengan sisi tegak dari limas, yaitu 648. Maka hasilnya adalah 2268 cm. Silakan anak-anak cek jawaban kalian.
Terima kasih anak-anak sudah menyimak video ini. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya.